Namun di barat, setan menjadi figur kejahatan yang tak terkendalikan. Dia sering digambarkan sebagai binatang raksasa dengan nafsu seksual tak terbendung dan alat kelamin yang besar. Seperti dikemukakan oleh Norman Cohn dalam bukunya yang berjudul Europe's Inner Demons, potret setan seperti ini bukan hanya merupakan proyeksi ketakutan dan kecemasan terpendam. Kegilaan terhadap sihir ini juga menandai desakan pemberontakan bawah sadar terhadap agama yang represif dan Tuhan yang keras. Dalam ruang penyiksaan mereka, para inkuisitor dan tukang sihir sama-sama menciptakan suatu fantasi yang merupakan pembalikan dari agama Kristen. Misa hitam menjadi sebuah upacara menakutkan, tetapi sangat memuaskan untuk penyembah setan sebagai pengganti Tuhan yang kini tampak kejam dan terlalu menakutkan untuk didekati. Martin Luther adalah seorang yang sangat percaya pada sihir dan memandang kehidupan Kristen sebagai peperangan melawan setan. Reformasi dapat dipandang sebagai usaha untuk menjawab kecemasan ini, meskipun kebanyakan reformis tidak mengajukan satu konsepsi yang baru tentang Tuhan. Tentu saja, terlalu menyederhanakan jika siklus besar perubahan keagamaan yang terjadi di Eropa selama abad ke-16 itu disebut sebagai reformasi. Istilah itu mengesankan gerakan yang lebih serius dan terpadu dibandingkan dengan yang sebenarnya terjadi. Banyak reformis Katolik maupun Protestan yang berusaha mengartikulasikan kesadaran keagamaan baru yang mereka rasakan dengan kuat, tetapi belum dikonseptualisasi atau dipikirkan secara sadar. Kita tidak mengetahui secara persis mengapa reformasi itu terjadi. Para pakar zaman sekarang memperingatkan kita untuk tidak menerima begitu saja penjelasan dalam buku teks lama. Perubahan-perubahan itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh kebobrokan gereja, seperti yang sering diduga orang, atau karena kemerosotan semangat keagamaan. Sebaliknya, justru terdapat antusiasme keagamaan di Eropa yang mendorong orang untuk mengkritik berbagai pelanggaran yang sebelumnya dibiarkan terjadi. Semua ide aktual kaum reformis berpangkal dari teolog Katolik abad pertengahan. Kebangkitan nasionalisme dan kota-kota di Jerman dan Swiss juga ikut berperan. Demikian pula kesalehan dan kesadaran teologis baru di kalangan awam selama abad ke-16. Di Eropa juga terjadi kebangkitan individualisme yang terkait dengan perubahan radikal perilaku keagamaan saat itu. Mereka tak lagi mengungkapkan keimanan mereka secara kolektif dan lahiriah, tetapi mulai menjelajahi konsekuensi batiniah agama. Semua faktor ini berpengaruh terhadap perubahan berat dan besar yang mendorong Barat ke arah modernitas. Sebelum konversinya, Luther nyaris berputus asa akan kemungkinan untuk menyenangkan Tuhan yang lambat laun mulai dibencinya. Meski aku menjalani kehidupan tanpa dosa sebagai biarawan, aku tetap merasa sebagai pendosa dengan kesadaran yang gelisah di hadapan Tuhan. Aku pun tak bisa percaya bahwa aku telah menyenangkannya dengan amalan-amalanku. Bukannya mencintai Tuhan yang akan menghukum pelaku dosa, aku justru menentangnya. Aku seorang biarawan yang baik, dan berpegang pada ordo begitu teguh sehingga jika seorang biarawan bisa naik ke surga melalui disiplin monastik, akulah sang biarawan itu. Semua rekanku di biara menjadi saksi atas hal ini. Namun demikian, nuraniku tak mau memberi kata pasti. Aku selalu ragu-ragu dan berkata, engkau tidak mengerjakannya dengan benar. Pertobatanmu belum cukup. Engkau sendiri mengakuinya. Banyak orang Kristen Katolik maupun Protestan pada masa sekarang masih merasakan gejala seperti ini, yang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya oleh reformasi. Tuhan dalam konsepsi Luther dicirikan oleh kemurkaan. Tak ada pendeta, nabi, atau pemazmur yang mampu menanggung kemurkaan Tuhan. Tak ada gunanya mencoba mengusahakan yang terbaik. Karena Tuhan itu abadi dan maha kuasa, maka kemurkaan dan kemarahannya terhadap pendosa yang memperturutkan hawa nafsunya juga tak terukur dan tak terbatas. Kehendaknya sudah menjadi takdir. Kepatuhan pada hukum Tuhan atau aturan-aturan ordo keagamaan tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan hukum itu hanya dapat menimbulkan rasa bersalah dan teror karena memperlihatkan ketidaklayakan kita. Alih-alih membawa pesan tentang harapan, hukum itu mengungkapkan kemurkaan Tuhan, dosa, kematian, kutukan dalam tatapan Tuhan.
Terobosan pribadi Luther muncul ketika dia merumuskan doktrinnya tentang justifikasi. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhanlah yang menyediakan segala yang dibutuhkan untuk justifikasi, atau pemulihan hubungan antara si pendosa dan Tuhan. Tuhan aktif, sedangkan manusia pasif. Amal baik dan ketaatan kita pada hukum bukanlah penyebab dari justifikasi kita, tetapi hanya merupakan hasilnya. Kita mampu menunaikan ajaran agama hanya karena Tuhan telah menolong kita. Inilah apa yang dimaksud Paulus dengan frase justifikasi oleh keimanan. Tidak ada yang baru dalam teori Luther. Ini telah menjadi pandangan umum di Eropa sejak permulaan abad ke-14. Namun, begitu Luther memahaminya dan menjadikannya sebagai pandangannya sendiri, dia merasa kecemasannya berhasil dihilangkan. Penjadi membuatku merasa seperti terlahir kembali, dan seakan-akan aku masuki gerbang terbuka menuju surga. Sungguh pun demikian, dia tetap sangat pesimistik terhadap watak manusia. Pada tahun 1520, dia mengembangkan apa yang disebutnya sebagai teolog salib. Dia mengambil frase itu dari Paulus, yang berkata kepada jemaat di Korintus bahwa salib Kristus telah membuktikan yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Tuhan menjustifikasi pendosa yang menurut standar kemanusiaan murni hanya layak untuk dihukum. Kekuatan Tuhan terungkap dalam apa yang dianggap sebagai kelemahan dalam pandangan manusia. Jika Luria mengajarkan para kabalisnya bahwa Tuhan hanya bisa ditemukan di dalam kebahagiaan dan ketentraman, Luther mengatakan bahwa Tuhan hanya bisa ditemukan di dalam penderitaan dan salib. Dari pendapat ini, dia mengembangkan polemik menentang skolastisisme. Dia membedakan antara teolog palsu yang memamerkan kecerdasan manusia dan memandang apa-apa yang gaib dari Tuhan seakan-akan bisa dipersepsikan dengan jelas dari teologi sejati yang memahami apa-apa yang terlihat dan berwujud dari Tuhan melalui penderitaan dan salib. Doktrin Trinitas dan Inkarnasi tampaknya meragukan jika dilihat dari cara perumusannya oleh para bapak gereja. Kompleksitasnya menyiratkan teologi kemuliaan yang palsu. Namun, Luther tetap setia pada ortodoksi Nisea, Efesus, dan Salcedon. Bahkan, teorinya tentang justifikasi bersandar kepada keilahian Kristus dan status trinitariannya. Doktrin-doktrin tradisional tentang Tuhan ini sudah mengakar terlalu kuat di dalam pengalaman Kristen sehingga sulit bagi Luther maupun Calvin untuk mengutak-ngatiknya. Akan tetapi, Luther menolak formulasi rumit para teolog palsu. Apa masalahnya buat saya? Tanyanya. Ketika dia berhadapan dengan doktrin-doktrin kristologis yang kompleks, yang perlu diketahuinya hanyalah apakah Kristus betul-betul merupakan penyelamat bagi dirinya. Luther bahkan meragukan kemungkinan untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang mungkin dideduksikan melalui argumen-argumen logis seperti yang digunakan Thomas Aquinas adalah Tuhan para filosof pagan. Ketika Luther mengklaim bahwa kita dijustifikasi oleh iman, dia sama sekali tidak memaksudkan pengadopsian gagasan yang benar tentang Tuhan. Iman tidak membutuhkan informasi, pengetahuan, dan kepastian. Demikian dikemukakannya dalam salah satu khotbahnya. Tetapi ketundukan dan pertaruhan sukarela atas kebaikannya yang belum pernah dirasakan, diuji, dan diketahui. Luther telah mendahului solusi Pascal dan Kierkegaard atas persoalan keimanan. Iman bukan berarti penegasan atas proposisi sebuah kredo dan juga bukan merupakan kepercayaan dalam pandangan ortodoks. Sebaliknya, iman adalah lompatan di dalam kegelapan menuju realitas yang harus diyakini. Iman adalah sejenis pengetahuan dan kegelapan yang tak bisa melihat apa-apa. Tuhan, menurut Luther, secara tegas melarang diskusi spekulatif tentang hakikatnya. Upaya untuk mencapai Tuhan dengan menggunakan akal saja bisa berbahaya dan menimbulkan keputusasaan, sebab yang akan kita temukan adalah kekuasaan, kebijaksanaan, dan keadilan Tuhan yang hanya akan mengintimidasi si pendosa. Daripada melibatkan diri dalam diskusi rasionalistik tentang Tuhan,
Seorang Kristen lebih baik meraup kebenaran-kebenaran yang diwahyukan dalam kitab suci dan menjadikan kebenaran itu bicara bagi dirinya sendiri. Luther memperlihatkan bagaimana cara melakukan hal ini di dalam kredo yang disusunnya dalam bukunya yang berjudul Small Catechism. Aku beriman kepada Yesus Kristus, anak Tuhan Bapa sejak semula dan juga manusia yang dilahirkan dari perawan Maria, adalah Tuhanku, yang telah menebus aku, makhluk yang sesat dan terkutuk, dan membebaskan aku dari semua dosa, dari kematian dan dari kekuatan setan. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang suci dan berharga, dan dengan penderitaan maupun kematiannya yang tulus. Agar aku menjadi miliknya, hidup di bawah bimbingannya dan di dalam kerajaannya, serta mengabdi kepadanya dalam kebenaran dan berkat abadi. Bahkan ketika dia dibangkitkan dari kematian dan berkuasa hingga segenap keabadian. Luther dididik dalam teologi skolastik, namun kembali ke bentuk keimanan yang sederhana dan memberontak terhadap teologi abad ke-14 yang kering dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk menenangkan ketakutannya. Namun, Luther sendiri agak tak jelas ketika misalnya berusaha menjelaskan setepatnya bagaimana kita bisa dijustifikasi. Agustinus, pahlawan bagi Luther, telah mengajarkan bahwa kebajikan yang dilimpahkan kepada seorang pendosa bukanlah berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan. Luther sedikit membelokkan ini. Agustinus menyatakan bahwa kebajikan ilahi ini menjadi bagian dari diri kita. Luther berkeyakinan bahwa kebajikan itu tetap berada di luar diri si pendosa, tetapi Tuhan menganggapnya seolah-olah merupakan bagian dari diri kita. Secara ironis, reformasi justru membawa pada kekacauan doktrinal yang lebih besar dan penyebaran doktrin baru sebagai panji-panji berbagai sekte yang sama membingungkan dan lemahnya dengan doktrin yang ingin digantikannya. Luther mengklaim bahwa dia telah dilahirkan kembali ketika merumuskan doktrinnya tentang justifikasi. Namun pada kenyataannya, kecemasannya belum sepenuhnya terhapus. Dia masih merupakan seorang yang terusik, pemarah, dan kasar. Semua tradisi agama besar memandang bahwa batu ujian setiap spiritualitas adalah pada sejauh mana ajarannya bisa dipadukan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Buddha, setelah mengalami pencerahan, orang harus kembali ke tempat perdagangan dan mengamalkan kasih sayang bagi semua makhluk hidup. Rasa damai, tentram, dan cinta kebaikan merupakan ciri semua pandangan keagamaan yang sejati. Akan tetapi, Luther adalah seorang antisemit yang picik, misogonis, penuh kebencian dan ketakutan terhadap seksualitas, dan berkeyakinan bahwa seluruh petani pemberontak harus ditumpas. Visinya tentang Tuhan yang pemarah telah memenuhi dirinya dengan kemarahan pribadi. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwa karakternya yang agresif itu sangat berbahaya bagi reformasi. Di awal karirnya sebagai seorang pembaru, banyak gagasannya yang diterima di kalangan kaum Katolik Ortodoks. Dan mereka mengakui bahwa gagasan itu akan memberikan vitalitas baru kepada gereja. Tetapi perilaku agresif Luther telah menyebabkan gagasannya dijangkiti prasangka yang tidak perlu. Dalam rentang waktu yang panjang, Luther menjadi kurang penting dibandingkan John Calvin. Reformasi Swiss dari Calvin yang didasarkan pada ideal-ideal Renaissance dalam kadar yang lebih tinggi daripada reformasi Luther berpengaruh besar terhadap etos Barat yang sedang bangkit. Pada akhir abad ke-16, Calvinisme telah ditetapkan sebagai sebuah agama internasional yang dengan baik buruknya mampu mengubah masyarakat dan mengilhami masyarakat untuk percaya bahwa mereka bisa meraih apapun yang mereka inginkan. Ide-ide Calvinis mengilhami revolusi Puritan di Inggris di bawah Oliver Cromwell pada tahun 1645 dan kolonialisasi Inggris baru pada tahun 1620-an. Pengaruh ide-ide Luther terbatas di Jerman setelah kematiannya, tetapi pandangan Calvin tampak lebih progresif. Murid-muridnya mengembangkan ajarannya dan mempengaruhi gelombang kedua reformasi. Seperti dicatat oleh ahli sejarah Hugh Trevor Roper, Calvinisme lebih mudah ditinggalkan oleh para pengikutnya daripada Katolik Romawi. Dari sinilah asal adagium, sekali Katolik tetap Katolik. Namun, Calvinisme membuat kesan khasnya sendiri. Begitu dibuang, ia dapat diungkapkan dalam cara-cara sekular. Ini khususnya berlaku di Amerika Serikat.
Banyak orang Amerika yang tak lagi beriman kepada Tuhan beralih menganut etos kerja Puritan dan ajaran Calvinistik tentang keterpilihan, memandang diri mereka sebagai bangsa terpilih yang bendera dan idealnya memiliki tujuan semi-ilahiyah. Telah kita saksikan bahwa semua agama besar dalam pengertian tertentu merupakan produk peradaban dan lebih khusus lagi produk kehidupan perkotaan. Agama-agama itu berkembang pada masa ketika kelas para pedagang kaya meraih kedudukan yang lebih tinggi daripada para penguasa pagan kuno dan ingin memegang kendali atas nasib mereka sendiri. Kristen versi Calvin menjadi menarik terutama bagi kalangan borjuis di kota-kota Eropa yang baru berkembang, yang para penghuninya ingin menepiskan belenggu hierarki yang represif. Seperti halnya teolog Swiss terdahulu, Huldrych Zwingli, Calvin tidak begitu tertarik pada dogma. Perhatian utamanya adalah pada aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi dari agama. Dia ingin kembali kepada keberagaman yang sederhana dan skriptural, tetapi menganut doktrin Trinitas meski dengan asal-usul terminologisnya yang tidak biblikal. Seperti yang ditulisnya di dalam karyanya The Institutes of the Christian Religion, Tuhan telah menyatakan bahwa Dia itu satu, tetapi dengan jelas menempatkan ini di hadapan kita dalam wujud tiga pribadi. Pada tahun 1553, Calvin telah mengakibatkan teolog Spanyol Michel Servetus dihukum mati karena penolakannya terhadap Trinitas. Servetus lari dari Spanyol yang Katolik dan mencari perlindungan di Jenewa, kotanya Calvin. Dia mengklaim telah kembali kepada keimanan para rasul dan Bapa Gereja Perdana yang tak pernah mendengar doktrin Trinitas yang asing ini. Servetus berpendapat bahwa tak ada sesuatu pun dalam perjanjian baru yang bertentangan dengan monoteisme murni dari kitab-kitab suci Yahudi. Doktrin Trinitas adalah buatan manusia yang telah mengasingkan pikiran manusia dari pengetahuan tentang Kristus yang sejati dan menghadirkan kepada kita konsep ketritunggalan Tuhan. Keyakinan ini juga dianut oleh dua reformis Italia, Giorgio Blandrata dan Faustus Socinus, yang pindah ke Jenewa, tetapi mendapatkan bahwa teologi mereka terlalu radikal bagi reformasi Swiss. Mereka bahkan tidak menganut pandangan barat tradisional tentang penebusan dosa. Mereka tidak percaya bahwa manusia diselamatkan oleh kematian Kristus, tetapi hanya oleh keimanan atau kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dalam bukunya, Christ the Savior, Socinus menolak apa yang disebut dengan ortodoksi Nicaea. Istilah anak Tuhan bukan merupakan pernyataan tentang keilahian Yesus, melainkan sekedar memaksudkan bahwa Dia dicintai secara khusus oleh Tuhan. Dia tidak mati demi menebus dosa-dosa kita, tetapi hanyalah seorang guru yang menunjukkan dan mengajarkan jalan keselamatan. Doktrin Trinitas itu sendiri, menurut Socinus, hanya merupakan penyimpangan, sebuah fiksi imajiner yang tak dapat diterima akal dan sebenarnya mendorong orang beriman untuk percaya pada tiga Tuhan yang terpisah. Setelah peristiwa eksekusi Servetus, Blandrata dan Socinus melarikan diri ke Polandia dan Transfiliana sambil membawa agama Unitarian mereka. Zwingli dan Calvin lebih bersandar pada gagasan-gagasan konvensional tentang Tuhan dan seperti halnya Luther menekankan kedaulatan mutlak Tuhan. Ini bukan sekedar pengakuan intelektual, melainkan merupakan hasil pengalaman pribadi yang mendalam. Pada Agustus 1519, tak lama setelah memulai kependetaannya di Zurich, Zwingli terkena wabah penyakit yang akhirnya membinasakan 25% penduduk kota itu. Dia merasa sangat tidak berdaya, menyadari bahwa sama sekali tak ada lagi yang bisa dia kerjakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tak terpikir olehnya untuk berdoa meminta pertolongan kepada orang-orang suci atau memohon gereja untuk memperantarai dirinya. Dia memasrahkan harapannya kepada ampunan Tuhan. Dia menulis doa singkat ini. Lakukanlah apa yang engkau inginkan, karena aku tidak kehilangan apa-apa. Aku adalah wahanamu untuk dipulihkan atau dibinasakan. Kepasrahannya mirip dengan cita-cita Islam. Seperti halnya orang Yahudi dan Muslim pada tahap perkembangan yang sebanding, orang Kristen Barat tidak lagi bersedia menerima perantara. Mereka kini mengembangkan rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan.
Calvin juga mendasari agamanya yang telah direformasi pada kekuasaan mutlak Tuhan. Sayangnya, dia tidak mewariskan kepada kita uraian lengkap tentang pengalaman yang telah mengubah keyakinannya. Dalam karyanya Commentary on the Psalms, dia hanya menyatakan bahwa pengalaman itu sepenuhnya merupakan pekerjaan Tuhan. Dia benar-benar dipesonakan oleh lembaga gereja dan takhayul kepausan. Dia tidak mampu dan tidak berkeinginan untuk membebaskan diri dan dibutuhkan suatu tindakan dari Tuhan untuk menggerakkannya. Akhirnya, Tuhan membelokkan jalanku ke arah lain melalui kendalinya yang tersembunyi. Pikiranku tiba-tiba berubah menjadi tunduk. Dia menjinakkan pikiranku yang terlalu keras untuk usianya. Hanya Tuhanlah yang memegang kendali sementara Calvin sama sekali tidak berdaya. Namun dia merasa dipilih untuk menjalankan misi khusus justru melalui rasa gagal dan ketakberdayaannya yang akut. Konversi radikal telah menjadi karakteristik Kristen Barat sejak era Agustinus. Protestan akan melanjutkan tradisi pemutusan yang tiba-tiba dan keras dengan masa lalu dalam apa yang disebut oleh filosof Amerika William James sebagai agama dilahirkan 2 kali untuk jiwa-jiwa yang sakit. Orang Kristen merasa dilahirkan kembali dalam keimanan baru pada Tuhan dan penolakan terhadap kelompok perantara yang menjadi penghalang antara mereka dengan Tuhan di gereja abad pertengahan. Calvin menyatakan bahwa pengagungan terhadap orang-orang suci tumbuh dari rasa cemas. Mereka ingin menenangkan Tuhan yang pemarah dengan cara mendekati orang-orang yang paling dekat dengannya. Akan tetapi, di dalam penolakan mereka terhadap kultus orang suci, kaum Protestan sering menyembunyikan kecemasan yang sama. Tatkala mendengar bahwa orang-orang suci itu tidak efektif, maka tumpukan rasa takut dan kengerian yang mereka rasakan terhadap Tuhan yang keras ini seakan meledak dalam reaksi yang berlebihan. Seorang humanis kebangsaan Inggris, Thomas More, mendeteksi adanya kebencian pribadi dalam kritikan terhadap keberhalaan penyembahan orang-orang suci. Ini terlihat dalam kerasnya serangan mereka terhadap penggambaran orang suci. Banyak orang Protestan maupun Puritan yang memandang serius kutukan perjanjian lama terhadap berhala sembahan sehingga mereka menghancurkan patung-patung orang suci dan perawan Maria, serta menyeramkan kapur ke atas lukisan-lukisan di dalam gereja-gereja dan katedral. Semangat mereka yang luar biasa itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka takut mengecewakan Tuhan yang pemarah dan pencemburu ini, sebagaimana ketakutan mereka untuk berdoa memohon perantaraan orang-orang suci itu. Ini juga menunjukkan bahwa semangat untuk menyembah kepada Tuhan semata tidak tumbuh dari sebuah keyakinan yang tentram, tetapi dari penyangkalan penuh ketakutan yang pernah menyebabkan orang Israel kuno meruntuhkan tugu-tugu Asyera dan menghancurkan dewa-dewa tetangga mereka. Calvin biasanya dikenang karena keyakinannya pada predestinasi. Tetapi sebenarnya ini tidak merupakan sesuatu yang penting dalam pemikirannya. Konsep ini baru menjadi krusial bagi Calvinisme setelah kematiannya. Persoalan mendamaikan kekuasaan mutlak Tuhan dengan kehendak bebas manusia akan selalu muncul dari konsepsi ketuhanan yang antropomorfis. Telah kita saksikan bahwa kaum muslim juga menghadapi persoalan ini pada abad ke-9 dan tidak berhasil menemukan pemecahan yang logis dan rasional. Alih-alih, mereka justru menekankan misteri dan kemustahilan memahami Tuhan. Persoalan tersebut tidak pernah mengusik Kristen Ortodoks Yunani yang menikmati paradoks dan menganggapnya sebagai sumber cahaya dan inspirasi. Akan tetapi, ini justru merupakan perdebatan utama di Barat yang memegang konsep ketuhanan yang lebih personalistik. Orang-orang mencoba berbicara tentang Tuhan, tentang kehendak Tuhan seakan-akan Tuhan adalah manusia biasa yang menghadapi berbagai kendala yang sama seperti kita dan secara harfiah mengatur dunia sebagaimana seorang menguasai duniawi. Namun, Gereja Katolik mengutuk gagasan yang menyatakan bahwa Tuhan telah sejak semula menetapkan bahwa orang-orang tertentu akan masuk neraka. Agustinus misalnya menerapkan istilah predestinasi pada keputusan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang pilihan, tetapi menolak bahwa ada orang-orang merugi yang telah ditakdirkan Tuhan untuk masuk neraka, meskipun ini merupakan akibat wajar dari garis pemikiran seperti itu. Calvin memberi sangat sedikit ruang bagi topik